Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bongkar satu ide yang menurut saya keren banget. Gimana caranya membangun kekayaan di desa? Dan ini bukan soal pindah ke kota ya, sama sekali bukan. Ini soal mengubah cara kita mandang uang dan peluang langsung dari tempat kita tinggal sekarang. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya ada orang yang bisa hidup makmur, bahkan tajir di desa? Sementara di sisi lain, banyak yang di kota besar dengan semua fasilitasnya malah pusing tujuh keliling soal duit. Aneh kan? Ini paradoks yang menarik banget buat dibahas. Jawabannya, ternyata bukan di alamat KTP kita. Bukan soal desa atau kota. Penentu utamanya itu ada di sini, di dalam kepala kita, di pola pikir atau mindset kita. Inilah fondasi dari semua obrolan kita hari ini. Sip, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari kenapa mindset itu jauh lebih penting dari lokasi. Terus, kita bedah cara mandang uang sebagai benih atau sekedar hadiah. Habis itu, kita belajar bikin mesin uang pribadi, manfaatin senjata yang ada di desa, dan terakhir, kita kunci semuanya pakai konsistensi jangka panjang. Oke, kita masuk bagian pertama. Bukan lokasi, tapi mindset. Intinya adalah gimana kita geser kacamata kita dari yang tadinya lihat tembok keterbatasan jadi lihat lautan kesempatan. Kita sering banget kan dengar alasan-alasan klise, aduh aksesnya susah, modalnya kecil nih, atau saya nggak punya kenalan. Tapi yang perlu kita sadari adalah ini seringkali bukan penghalang beneran. Ini cuma pembenaran yang kita ciptakan sendiri biar kita punya alasan buat berhenti mencoba. Nah, ini dia intinya. Prinsip yang paling dasar, uang itu alat bukan tujuan akhir. Tujuannya itu buat dipekerjakan, disuruh kerja lagi buat kita, bukan cuma dihabisin gitu aja. Kalau kita bisa paham ini, wah, semuanya bakal berubah. Lanjut ke bagian kedua, uang itu kita anggap benih atau hadiah. Karena cara kita melihat uang itu bakal nentuin nasibnya di tangan kita. Coba bayangin deh, kalian lagi pegang uang 100.000 rupiah. Cuma selembar ya. Nah, apa yang bakal kalian lakuin dengan uang ini? Jawaban kalian itu nunjukin mindset kalian yang sebenarnya. Dan di sini kelihatan jelas banget perbedaannya. Kalau mindset kita konsumtif, 100.000 itu ya jadi jajanan, rokok, pulsa, dan puff, hilang dalam beberapa jam. Tapi dengan mindset produktif, uang yang sama bisa jadi benih sayuran, pakan lele, atau bahan baku bikin kue. Uangnya nggak hilang, tapi berubah jadi sumber uang baru minggu depan. Beda banget kan hasilnya? Analogi ini ngena banget. Kalau semua penghasilan kita habis buat konsumsi, itu ibaratnya kita lagi ngisi ember yang bocor. Mau sebanyak apapun air yang kita tuang, ya embernya bakal tetap kosong pada akhirnya. Nggak akan pernah penuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, membangun mesin uang pribadi. Ini adalah level selanjutnya. Kita nggak lagi cuma nuker waktu dengan uang, tapi kita mulai membangun sistem yang kerja buat kita. Tujuannya apa sih? Simple. Tujuannya adalah membangun sebuah sistem kecil di mana pendapatan kita itu stabil. Dan yang paling penting, gak ikut berhenti pas kita lagi istirahat atau tidur. Inilah kunci kebebasan yang sesungguhnya. Istilah sistem mungkin kedengarannya rumit ya, padahal nggak sama sekali. Coba kita lihat contoh peternak ayam ini. Sistem itu bukan cuma soal ternak ayamnya, tapi juga gimana caranya cari pembeli langganan, bikin jadwal kirim yang rutin, cari akal biar biaya pakan lebih murah, sampai kerjasama bareng tetangga biar pasokan nambah. Nah, rangkaian kegiatan itulah yang namanya sistem. Terus, investasi dalam konteks desa itu apa? Lupakan dulu deh saham atau properti yang mahal. Investasi nyata di desa itu bisa sesederhana ini. Mesin giling kecil, freezer buat nyimpen barang, timbangan digital, alat semprot, atau gerobak buat angkut-angkut. Inilah alat-alat yang jadi roda penggerak mesin uang kita. Kita lanjutkan ke bagian 4, aset produktif, senjata desa. Ini soal gimana kita manfaatin aset-aset unik yang seringkali udah ada di depan mata, tapi kita nggak sadar. Coba deh lihat daftar ini. Ini gudang senjata kita di desa. Tanah, biarpun cuma sepetak. Hewan ternak, tanaman lokal yang unik, keahlian praktis yang kita punya, peralatan kerja, sampai jaringan pertemanan dan gotong royong. Ini semua bukan keterbatasan loh. Ini adalah kekuatan strategis kita. Nah, ini dia wawasan yang bisa mengubah cara kita berbisnis. Orang terkaya itu nggak selalu yang produksinya paling banyak loh. Seringkali mereka adalah orang yang mengendalikan alur barang, informasi, dan yang paling penting, pelanggan. Jadi fokusnya bukan cuma produksi, tapi mengelola keseluruhan rantai bisnisnya.
Ini poin yang krusial banget, terutama soal tanah. Jual tanah warisan itu rasanya enak sekarang, dapat uang cepat. Tapi itu sama aja kayak kita menukar kebebasan masa depan kita demi kenyamanan sesaat. Sebaliknya, kalau kita menggunakan tanah itu, mengolahnya, kita lagi membangun fondasi kekayaan buat anak cucu kita. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir yang bakal mengikat semuanya. Kunci konsistensi jangka panjang. Ini soal kebiasaan-kebiasaan kecil yang jadi pembeda antara orang yang sukses sama yang gitu-gitu aja. Gimana caranya? Mulai dari aturan anggaran yang super simple ini. Contohnya ya, 50% pendapatan buat kebutuhan harian, 30% itu wajib hukumnya buat muterin usaha lagi atau beli alat, dan 20% sisihkan buat dana darurat. Angkanya sih fleksibel, tapi prinsip pemisahannya itu yang nggak boleh ditawar. Dan selalu ingat prinsip biji mangga. Di tahun pertama kita tanam bijinya. Pertumbuhannya hampir nggak kelihatan, bikin kita nggak sabaran. Tahun kedua, pohonnya masih kecil, tapi udah mulai kokoh. Nah, di tahun kelima, pohon itu mulai berbuah dan bakal terus berbuah setiap musim. Kekayaan itu persis kayak gitu, prosesnya butuh sabar di awal. Jadi ada 3 kebiasaan yang nggak bisa diganggu-gugat. Pertama, catat semua pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun. Kedua, bangun dana darurat buat ngelindungin mesin uang kita kalau ada apa-apa. Dan ketiga, jangan pernah berhenti belajar. Belajar cara ngemas yang bagus, cara masarin, cara negosiasi. Jadi kesimpulannya jelas banget, kaya di desa itu bukan mitos, bukan dongeng. Itu adalah hasil yang logis dari penerapan pola pikir yang produktif, ditambah sistem yang dijalankan dengan konsisten dan disiplin. Desa itu bukan penghalang, tapi justru ladang subur kalau kita tahu cara menggarapnya. Sebelum kita selesai, saya mau lempar satu pertanyaan terakhir buat kalian renungkan. Coba deh lihat uang yang ada di dompet atau di rekening kalian sekarang. Pertanyaannya simple. Uang itu mau kalian habiskan atau mau kalian tanam? Jawabannya ada di tangan kalian masing-masing.